Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Safa Aurora dari kelompok 6 Bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan mudah diterima oleh pendengar. Yang dimaksud singkat adalah hemat dalam penggunaan kata-kata namun tetap lengkap. Artinya, kalimat itu harus dapat menyampaikan semua informasi yang memang harus disampaikan. Kalimat efektif juga harus mematuhi struktur bahasa dan mencerminkan cara berpikir yang logis. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rahayu, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Selanjutnya, menurut Akadiah, Arsyad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh orang lain secara tepat. Selanjutnya, menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Selanjutnya, menurut Nakusya, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami sehingga dapat menyampaikan informasi tersebut yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, menurut Arif Hafid, kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Dwi Puspita. Saya akan melanjutkan materi dari Rizky Safa Aurora. 2. Syarat kalimat efektif. Pada dasarnya, kalimat efektif memiliki 4 syarat utama, yaitu 1. Sesuai ejaan bahasa Indonesia. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. 2. Sistematis. Kalimat yang efektif harus memiliki susunan yang sistematif, mulai dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, dan sebisa mungkin dibuat dengan urutan yang tidak memusingkan. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang dibuat ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. 4. Tidak ambigu. Kalimat efektif harus jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir oleh pembacanya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rizka Safa Aurora. 3. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut dengan jabatan kata dan kini disebut peran dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Unsur yang lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat dapat wajib hadir dan juga tidak wajib hadir. Berikut merupakan unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, suatu hal, suatu masalah yang terjadi, atau yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, klausa, atau frasa verbal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini. Ibuku sedang melukis. Ibuku merupakan subjek. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan suatu tindakan atau keadaan bagaimana subjek atau pelaku utama. Selain memberitahu tindakan dan perbuatan, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, dan jati diri. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah suatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa. Sebagian besar
berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia nominal. Contohnya, ibu sedang tidur siang. Kata sedang tidur siang merupakan predikat yang memberitahu bahwa ibu sedang melakukan suatu hal. Ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Objek dalam kalimat aktif dapat berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan, seperti ibu sedang memasak sayur bayam. Sayur bayam merupakan kalimat objek. 4. Pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat, yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang melengkapi juga sama, yaitu berupa nomina, frasa nominal atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. 5. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan, posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Contohnya, ayah membaca koran di teras rumah. Kata teras rumah pada kalimat tersebut merupakan contoh keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maswabil Nurah. Saya akan melanjutkan materi dari Rizka Safa Aurora. 4. Ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat dinyatakan dapat memberikan informasi kepada pembaca secara tepat dan akurat seperti yang diharapkan penulis. Apabila memiliki ciri-ciri, yaitu kesatuan gagasan, kesepadanan, keparalelan, kehematan, kelogisan, kecermatan, kebervariasian, ketegasan, ketepatan, kebenaran struktur, dan keringkasan. Berikut merupakan penjelasannya. A. Kesatuan gagasan. Kalimat efektif hanya mengandung satu gagasan. Perhatikan kalimat berikut yang mempunyai lebih dari satu gagasan. Contohnya, melihat perkembangan penduduk RW 6 Kampung Sidodadi yang semakin padat namun tidak didukung dengan perekonomian yang cukup dan tanpa kita sadari bahwa peningkatan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kalimat tersebut mempunyai 3 gagasan. 1. Perkembangan penduduk RW 6 Kampung Sidodadi yang semakin padat. 2. Perkembangan itu tidak didukung dengan perekonomian yang cukup. 3. Kita tidak menyadari bahwa peningkatan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Perbaikan kalimat tersebut menjadi kalimat efektif adalah perkembangan penduduk RW 6 Kampung Sidodadi semakin padat, tetapi tidak didukung oleh perekonomian yang cukup dan sarana dan prasarana yang memadai. B. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Dalam kurun tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini yang dimaksud kalimat efektif. C. Keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. D. Kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan.
Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah: 1. Menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka duren. Saya tidak suka buah apel dan duren. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Itu tidak hemat. Yang contoh nomor 2, saya hanya memiliki 3 buah buku. Ini kalimat yang hemat. 3. Menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ini tidak hemat. Contoh yang 2, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ini hemat. Kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan maju ke mimbar. F. Kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda dan keracuan dalam kalimat. Kecermatan juga diperlihatkan dengan tidak mengulang kata-kata yang sama yang bukan bertujuan penekanan. Contohnya, mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Contoh yang kedua, pengumuman itu akan diumumkan kepada publik 2 minggu lagi. G. Kebervariasian. Kalimat yang efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Selain itu, variasi dalam panjang pendek kalimat dan penggantian unsur di awal kalimat juga menandakan keefektifan kalimat. Contohnya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. H. Ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. 2. Menguatkan kata secara bertahap. 3. Mempertentangkan ide yang ditonjolkan. 4. Menggunakan partikel penekanan. Kebervariasian. Kalimat yang efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Selain itu, variasi dalam panjang pendek kalimat dan penggantian unsur di awal kalimat juga menandakan keefektifan kalimat. Contohnya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. H. Ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. 2. Menguatkan kata secara bertahap. 3. Mempertentangkan ide yang ditonjolkan. 4. Menggunakan partikel penekanan. 5. Mengulang kata. I. Ketepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan penulis. Contohnya, ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. J. Kebenaran struktur. Kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia. Artinya unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau daerah. Sebagai contoh, pemakaian unsur bahasa Inggris which, where tidak benar jika disepadankan dengan konjungsi di mana atau yang mana dalam bahasa Indonesia. Menggunakan kata tersebut perlu dihindari. Begitu pula unsur bahasa daerah sebaiknya tidak dipakai dalam tulisan. Contohnya, kota tempat dia lahir kini hancur karena gempa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rizka dari kelompok 6 Bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang struktur kalimat efektif.
Struktur kalimat efektif dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur kalimat efektif umum. Kalimat efektif umum mempunyai 2 unsur yang berbeda, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib adalah adanya subjek dan predikat, karena itu merupakan syarat dari sebuah kalimat efektif. Sedangkan unsur tidak wajib adalah unsur yang boleh ada dan tidak ada di dalam kalimat efektif. Contohnya kata kerja bantu. 2. Struktur kalimat efektif paralel merupakan bentuk bahasa yang digunakan bersamaan di dalam sebuah susunan serial. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Fungsi dan struktur kalimat periodik adalah sebagai bahan yang menarik perhatian pembaca, termasuk ke dalam struktur atau unsur tambahan dalam kalimat efektif. Jadi kesimpulannya, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan mudah diterima oleh pendengar. Artinya, kalimat itu harus dapat menyampaikan sebuah informasi atau semua informasi yang memang harus disampaikan. Kalimat efektif juga harus mematuhi struktur bahasa dan mencerminkan cara berpikir yang logis. Sekian dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.